selamat datang. Gimana kalau saya bilang kalau otak Anda itu sebenarnya bukan benda yang statis? Malah, otak Anda punya kekuatan super tersembunyi untuk terus berubah dan beradaptasi, nggak peduli berapapun usia Anda. Nah, kekuatan inilah yang akan kita bongkar sama-sama hari ini. Oke, kita mulai dengan membongkar satu gagasan yang mungkin udah lama banget kita percaya, sebuah mitos tentang kapan otak kita berhenti berkembang. Coba deh, pikirin sebentar. Kita pasti sering banget dengar kan, katanya otak kita itu berkembang pesat waktu kecil, terus ya udah, berhenti, selesai. Tapi, apa benar begitu? Jawabannya adalah tidak, sama sekali enggak. Kenyataannya, gagasan itu adalah salah satu mitos terbesar tentang organ kita yang paling luar biasa. Dan saat kita paham soal ini, kita akan membuka pintu ke potensi diri yang mungkin nggak pernah kita bayangin sebelumnya. Dan alasan kenapa mitos tadi salah total adalah karena konsep yang keren banget ini, neuroplastisitas. Ini adalah kemampuan otak untuk terus-menerus membangun ulang dirinya sendiri. Jadi lupain deh bayangan otak sebagai batu yang kaku. Anggap aja otak Anda itu lebih kayak tanah liat yang dinamis, yang selalu bisa dibentuk oleh pengalaman-pengalaman Anda. Cara paling gampang buat ngebayanginnya adalah dengan sebutan senam otak. Persis kayak otot yang makin kuat kalau kita latih, koneksi di dalam otak kita juga diperkuat, atau bahkan diubah total setiap kali kita belajar, berpikir, dan merasakan sesuatu yang baru. Jadi, gimana sih senam otak ini beneran bekerja di dalam kepala kita? Yuk kita bedah lebih dalam lagi buat lihat keajaiban yang terjadi di sana. Satu hal yang penting banget buat diingat, neuroplastisitas ini bukan cuma buat anak-anak loh. Memang, otak mereka itu kayak spons super. Tapi kemampuan ini terus berlanjut sampai kita dewasa. Dan bahkan jadi super penting waktu kita menua untuk menjaga pikiran tetap tajam. Proses ini punya dua cara kerja utama. Pertama, ada yang namanya plastisitas struktural, di mana otak secara fisik mengubah koneksinya. Bayangin aja kayak membangun jalan tol baru di dalam otak. Kedua, ada plastisitas fungsional. Nah ini saat otak memindahkan fungsi dari satu area ke area lain. Ini sering banget terjadi setelah cedera, di mana area otak yang sehat mengambil alih tugas dari area yang rusak. Dan semua perubahan ini, baik itu struktural maupun fungsional, ternyata diatur sama satu prinsip dasar. Aturan main yang simpel, tapi kuat banget, yang menentukan jalur mana yang akan bertahan dan mana yang akan hilang. Gini cara kerjanya, setiap kali Anda melatih sesuatu, koneksi saras yang dipakai jadi makin kuat. Sebaliknya, koneksi yang jarang dipakai bakal melemah dan akhirnya dipangkas sama otak biar lebih efisien. Ini tuh mirip kayak membersihkan jalur yang jarang dilewati di hutan, supaya jalan utama yang sering kita pakai jadi makin jelas dan gampang dilalui. Dan semua ini bisa kita rangkum dalam satu kalimat sakti, gunakan atau hilang. Inilah intinya neuroplastisitas. Apa yang Anda fokuskan, apa yang Anda latih, dan apa yang Anda ulang-ulang, itulah yang secara harfiah akan membentuk sirkuit di otak Anda. Oke, kita udah tahu cara kerjanya. Terus, kenapa ini penting buat Anda? Apa sih dampak nyatanya kemampuan otak buat berubah ini di kehidupan kita sehari-hari? Kekuatannya ada di mana-mana loh. Setiap kali Anda belajar bahasa baru, menguasai alat musik, atau bahkan mengatasi kebiasaan buruk, itu semua adalah neuroplastisitas yang sedang beraksi. Kemampuan ini juga penting banget dalam pemulihan dari kondisi seperti depresi dan kecemasan, dan sangat vital buat menjaga otak kita tetap encer seiring bertambahnya usia. Biar Anda kebayang seberapa dahsyatnya proses ini. Dalam pemulihan pasca stroke, neuroplastisitas memungkinkan otak untuk menata ulang dirinya sendiri, memindahkan fungsi dari area yang rusak ke bagian yang masih sehat. Ini bukti nyata betapa tangguh dan adaptifnya otak kita. Nah, ini dia bagian terbaiknya. Kita itu bukan cuma penumpang dalam proses ini, kita bisa jadi pilotnya. Yuk kita lihat beberapa cara praktis untuk secara aktif melatih otak dan meningkatkan plastisitasnya. Ini adalah langkah-langkah praktis yang bisa Anda mulai sekarang juga. Coba deh, tantang diri Anda dengan belajar sesuatu yang baru. Gerakan tubuh Anda secara teratur biar darah ke otak makin lancar. Pastikan tidur Anda cukup, karena disitulah otak kita memperbaiki diri. Dan tentunya, kasih otak Anda bahan bakar terbaik dengan nutrisi yang tepat. Jadi, pesan utamanya adalah ini, otak Anda itu bukan produk jadi. Otak Anda adalah sebuah proses yang terus berjalan, sebuah sistem dinamis yang menunggu arahan dari Anda. Setiap pilihan yang Anda buat, setiap kebiasaan yang Anda bentuk, dan setiap hal baru yang Anda pelajari secara harfiah sedang membentuk siapa diri Anda.
Jadi saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Dengan kesadaran bahwa Anda memegang kendali untuk membentuk ulang organ paling kuat di tubuh Anda, kira-kira potensi apa yang akan Anda pilih untuk dibuka? Coba renungkan.